Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana nih kabar kalian? Kakak harap kabar kalian semua sehat semua ya. Dan jika ada yang sakit, kami berdua berharap kalian bisa cepat lekas sembuh dan bisa bergabung bersama teman-teman kalian belajar bersama dengan Kak Mutiara dan Kak Abiza. Untuk sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, angka baiknya kita memulai pembelajaran dengan berdoa bersama agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar. Doa akan Kakak pimpin ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dimulai. Selesai. Alhamdulillah, semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran pada pagi hari ini tentang neraca saldo, Kak Mutiara sama Kak Apriza ingin mereview pekerjaan tugas kalian di minggu kemarin tentang jurnal umum dan buku besar. Biar kalian bisa tahu mana jawabannya benar dan mana jawaban yang salah dari pekerjaan kalian. Oke, sekarang kita akan mulai ya review tugas yang kalian kerjakan kemarin. Baik, Kak Mutiara silahkan di-share screen. Kalian juga persiapkan jawaban dari tugas kalian ya. Jadi nanti sembari kakak menyampaikan jawaban yang benar, kalian bisa mengganti jawaban kalian yang salah juga. Baik, di sini kakak akan mulai ya. Kakak akan mulai mengevaluasi jawaban dari soal yang diberikan kepada kalian kemarin tentang jurnal umum. Jadi nanti sekiranya ada yang salah, silahkan kalian boleh langsung mengganti di lembar kerja yang sudah kalian kerjakan kemarin. Baik, kakak akan mulai ya. Yang pertama yaitu pada tanggal 2 Mei, Rere menginvestasikan uangnya sebesar 10 juta ke dalam perusahaan. Jadi untuk memasukkan ke jurnal umumnya yaitu kas debit 10 juta, lalu modal dikredit 10 juta. Kemudian pada tanggal 5 Mei, Rere meminjam uang di bank niaga untuk menambah modal usahanya sebesar 5 juta. Jadi untuk memasukkan ke jurnal umumnya yaitu pada tanggal 5 Mei, keterangan debitnya kas sebesar 5 juta rupiah, terus kreditnya utang sebesar 5 juta. Yang ketiga yaitu pada tanggal 8 Mei, dibeli tunai perlengkapan untuk bengkel semuanya seharga 2.500.000. Jadi pada jurnal umumnya, perlengkapan debit sebesar 2.500.000 dan kas kredit sebesar 2.500.000. Kemudian yang selanjutnya pada tanggal 12 Mei dibeli peralatan untuk bengkel sebesar 3 juta. Kemudian pada tanggal 15 dibayar angsuran pinjaman Bank Niaga 500.000 dan biaya bunganya sebesar 50.000. Jurnal umumnya yaitu biaya angsuran 500.000 di debit, biaya bunga 50.000 di debit, dan kreditnya adalah kas 550.000. Itu dapat 550.000 karena penjumlahan dari biaya angsuran 500 dan biaya bunga 50.000 ya. Kemudian pada tanggal 16 Mei, bengkel menempati sebuah ruangan yang disewa selama 3 tahun, pembayaran sewa untuk bulan Mei 2020 sebesar 250.000. Jadi jurnal umumnya adalah biaya sewa debit sebesar 250.000 dan kas kredit sebesar 250.000. Nah, selanjutnya pada tanggal 21 Mei, Rere mengambil uang perusahaan untuk keperluan sendiri. Kemarin kan kakak jelaskan ya, kalau untuk keperluan sendiri itu nama akunnya, nama keterangannya itu adalah privé. Jadi pada tanggal 21 Mei itu jurnal umumnya adalah private debit 4 juta karena Rere mengambil uang perusahaan untuk keperluan sendiri dan kas kredit sebesar 4 juta.
Kemudian pada tanggal 30 Mei dibayarkan gaji 2 orang karyawan sebesar 100.000. Jurnal umumnya yaitu biaya gaji 100.000 dan kas kredit 100.000. Di sini itu 100.000 untuk 100.000 itu udah untuk 2 orang karyawan ya, bukan satu orang karyawannya 100. Dan selanjutnya pada tanggal 30 Mei juga perusahaan menerima penghasilan bengkel sebesar 3.500.000. Jadi jurnal umumnya yaitu kas debit 3.500.000 dan penghasilan kredit 3.500.000. Kemudian yang terakhir yaitu pada tanggal 31 Mei diketahui bahwa pada waktu diperkirakan ternyata perlengkapan yang terpakai sebesar 200.000. Nah, di sini kakak jelaskan lagi kalau perlengkapan yang sudah terpakai itu nama akunnya menjadi biaya. Jadi pada jurnal umumnya yaitu debit biaya perlengkapan sebesar 200.000 di debit dan perlengkapan 200.000 di kredit. Nah, dan di akhir jurnal umum diberi jumlah dari saldo debit dan saldo kredit. Untuk yang selanjutnya untuk mereview atau membahas pekerjaan buku besar akan dijelaskan oleh Kak Mutiara. Oke, di sini kakak akan melanjutkan reviewnya, yaitu buku besar dari Bengkel Sejahtera. Yang pertama itu ada nama akun kas, di mana nama akun kas ini terdiri dari 9 transaksi yang terdapat kasnya. Yang pertama investasi, mutasi debit 10 juta, saldo 10 juta. Yang kedua meminjam uang di bank niaga, mutasi debit 5 juta, saldo bertambah 5 juta menjadi 15 juta. Yang ketiga membeli perlengkapan mutasi kredit 2.500.000, saldo debit berkurang jadi 12.500.000. Yang keempat itu membeli peralatan, saldo kredit 3 juta, saldo menjadi 9.500.000. Yang kelima membayar angsuran mutasi kredit 550, saldo berkurang menjadi 8.950. Yang keenam membayar sewa mutasi kredit 250, saldo menjadi 8.700.000. Yang ketujuh prive mutasi kredit 4 juta, saldo menjadi 4.700.000. Yang kedelapan membayar gaji mutasi kredit 100.000, saldo menjadi 4.600.000. Dan yang terakhir itu menerima penghasilan mutasi debit 3.500.000, saldo menjadi 8.100.000. Yang kedua itu ada akun perlengkapan. Yang pertama itu membeli perlengkapan tunai, mutasi debit 2.500.000, saldonya menjadi 2.500.000. Dan pemakaian perlengkapan mutasi kredit 200.000, saldo akhir menjadi 2.300.000. Selanjutnya ada peralatan, yaitu membeli peralatan tunai, mutasi debit 3 juta, saldo debit 3 juta. Selanjutnya ada utang. Yang pertama itu utang bank niaga, mutasi kredit, saldo kredit 5 juta, dan angsuran bank niaga, mutasi debit 500.000, saldo akhir kredit 4.500.000. Selanjutnya ada modal awal tunai, mutasi kredit 10 juta, saldo kredit 10 juta. Yang selanjutnya ada prive mutasi debit 4 juta, saldo debit 4 juta. Penghasilan bengkel, penghasilan jasa, mutasi kredit 3.500.000, saldo kredit 3.500.000. Biaya sewa,
biaya sewa mutasi debit 250, saldo debit 250. Selanjutnya ada biaya perlengkapan, yaitu membayar perlengkapan mutasi debit 200.000, saldo debit 200.000. Selanjutnya itu ada biaya gaji, membayar gaji mutasi debit 100.000, saldo debit 100.000. Yang terakhir itu adalah biaya bunga, di mana membayar bunga mutasi debit 50.000, saldo debit 50.000. Jika ada yang salah, itu kalian perbaikin aja. Di sini keterangan itu bisa dilengkapi seperti contoh yang kakak share ini. Jadi kayak jangan utang atau gimana gitu, lengkap-lengkap biar jelas buku besar kalian. Kayak ini contoh meminjam uang di bank niaga, terus membayar sewa, membayar angsuran itu kalian perjelas, kalian bisa sesuaiin dengan yang kakak share ini. Untuk selanjutnya kakak serahin ke Kak Apriza. Baik, terima kasih kamu Tiara. Untuk selanjutnya, pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas materi baru tentang neraca saldo. Di sini kakak akan menjelaskan tentang apa itu pengertian neraca saldo dan bagaimana sih bentuk kolom dari neraca saldo tersebut. Baik, kakak akan menyampaikan yang pertama yaitu pengertian neraca saldo. Neraca saldo adalah suatu daftar yang berisi saldo-saldo perkiraan dari buku besar yang terdapat di perusahaan. Dalam daftar nama saldo debit dan saldo kredit dibukukan dalam kolom jumlah debit dan kolom jumlah kredit sesuai dengan nama perkiraan buku besar masing-masing. Jadi setiap jumlah akhir saldo pada buku besar itu nantinya dimasukkan ke neraca saldo ini. Jadi isi neraca saldo adalah saldo akhir dari buku besar. Nah, ini adalah contoh kolom jurnal dari neraca saldo. Di sini terdiri dari 4 kolom, yaitu yang kolom pertama adalah nomor atau tanggal, yang kolom kedua adalah perkiraan, kolom ketiga debit, dan kolom keempat adalah kredit. Untuk selanjutnya tentang cara pengerjaannya bisa disampaikan oleh Mbak Mutiara. Oke, di sini perhitungan dari hasil yang udah kami kerjakan yang kemarin itu soal buku besar yang materi pertama itu kalian lihat saldo akhir dari masing-masing buku besar yang udah pernah di-share ya. Seperti yang pertama itu akun kas, di mana akun kas saldo akhirnya 8.800.000 di debit. Perlengkapan saldo akhirnya itu di debit 250, peralatan di debit 400.000, modal itu di kredit 12 juta, prive di debit 150, penghasilan 600.000 di kredit, dan yang terakhir itu biaya sewa debit 3 juta. Hasil akhirnya 12.600.000. Maaf Kak, bisa tunjukin buka buku besar lagi biar mereka tahu yang dimasukkan ke dalam neraca saldo itu yang mana saja. Neraca saldo itu kan perkiraan-perkiraan yang ada di buku besar, saldo akhir dari buku besar. Jadi kayak misal
kas itu 8.800.000, saldonya di debit. Perlengkapan saldo di debit 50, peralatan saldo 400 di debit, modal saldo akhirnya kredit 12 juta, dan refill debit 150, penghasilan bengkel saldo kredit 600, dan biaya sewa saldo debit 3 juta. Itu sama seperti yang kakak udah jelasin ya tadi ya. Nih, semuanya udah tercatat. Sama kan kayak akhir-akhir yang di buku besar contoh kemarin, jadi kasnya 8.800, perlengkapan dan seterusnya itu sama sesuai dengan saldo akhir dari tiap-tiap akun di buku besar. Jadi hasilnya 12.600, balance debit sama kreditnya balance. Berarti ini benar. Mungkin itu saja yang bisa saya dan Kak Afriza jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk tugas minggu depan kalian bisa kerjakan soal yang kami kasih kemarin, itu lanjutkan sampai neraca saldo ya. Untuk ngumpulnya itu seperti kemarin minggu di jam 23.59 terakhir, dan kirim ke email kakak mutiara.silvi@yahoo.com. Untuk minggu depan itu mungkin kita insya Allah Zoom, karena kita akan membahas jurnal penyesuaian, dan jurnal penyesuaian itu kalian harus pahami betul, karena itu banyak perhitungan yang harus dicari dulu untuk mendapatkan hasil yang benar. Jadi tetap jaga kesehatan, jangan lupa protokol kesehatannya. Semoga kita minggu depan bisa ketemu virtual lagi, dan semoga semuanya join ya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.